Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Musabik Adistiawan dengan NIM 2403010211174 dari kelas AK 703 mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Mohon izin Bapak Abdurrahman SEM AK selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen izin mempresentasikan terkait dengan pengukuran kinerja keuangan dalam rangka ujian akhir semester mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Beberapa hal yang akan dibahas pada presentasi kali ini adalah terkait dengan pengukuran kinerja keuangan, penciptaan nilai, kinerja tindakan pasar, pengukuran akuntansi kinerja, investasi dan operasi myopia, ukuran kinerja ROI, dan terakhir adalah pengukuran laba residual. Yang pertama adalah pengukuran kinerja keuangan. Itu merupakan penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria sebelumnya. Seperti yang diungkapkan oleh Mulyadi pada jurnal yang dibuatnya pada tahun 2001. Nah, tujuan pengukuran kinerja keuangannya adalah mengetahui tingkat likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan retabilitas perusahaan. Alur dari pengukuran kinerja keuangan itu yang pertama adalah pengukuran pasar, terus yang kedua pengukuran akuntansi, dan yang ketiga adalah kombinasi pengukuran, di mana ringkasan pengukuran ini akan menggambarkan hasil akhir dari berbagai aspek kinerja perusahaan. Contohnya adalah laba akuntansi yang menunjukkan gabungan dari pendapatan serta keputusan berkaitan dengan biaya yang diambil oleh manajer. Terus kemudian adalah penciptaan nilai. Jadi pada 200 tahun perkembangan ilmu ekonomi dan keuangan itu menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial itu akan mencapai tingkat optimalnya ketika seluruh perusahaan dalam perekonomian berusaha memaksimal nilai total dari perusahaan. Hal ini diungkapkan oleh Michael Jensen, di mana beliau adalah seorang ekonom dan juga profesor di bidang keuangan dan terkenal pengembangan teori keagenan dan konsep maksimalisasi nilai perusahaan. Terus kemudian adalah metode penciptaan nilai. Itu metodenya adalah untuk menggambarkan metodenya adalah pengukuran kinerja itu seharusnya meningkatkan nilai. Ketika harus pengukuran kinerja seharusnya meningkat ketika nilai itu diciptakan dan menurun ketika ditiadakan. Dan fungsinya untuk menggambarkan keberhasilan dengan tepat. Kemudian adalah kinerja tindakan pasar ya. Salah satu caranya adalah dengan cara menilai perubahan nilai perusahaan melalui ukuran kinerja berbasis pasar dengan melihat perubahan nilai pasar perusahaan atau dividen sebagai bentuk tingkat pengembalian atau return yang diterima oleh pemegang saham. Nah, tapi penilaian perubahan nilai ini memiliki beberapa kelemahan ya. Yang pertama adalah pengukuran berbasis pasar ini nanti memiliki keterbatasan dalam hal pengendalian. Yang kedua adalah nilai pasar itu tidak selalu mencerminkan nilai kinerja yang sebenarnya karena hanya berbasis angka. Terus kemudian pengukuran kinerja pasar itu berpotensi tidak selaras dengan kondisi real dari suatu perusahaan. Kemudian ada pengukuran akuntansi kinerja yang memiliki beberapa keunggulan ya. Yang pertama adalah laba akuntansi dan return yang dapat diukur tepat waktu. Terus kemudian dibanding dengan kuantitas lain yang dapat diukur secara tepat dan objektif berdasarkan dasar ketepatan waktu. Yang ketiga adalah pengukuran akuntansi itu dapat dikendalikan secara penuh oleh manajer yang kinerjanya yang dievaluasi. Dan yang terakhir adalah pengukuran akuntansi adalah sebuah hal yang mudah dimengerti karena berbasis data dan juga angka. Namun, eh, pengukuran laba akuntansi itu dapat dinilai gagal
untuk merefleksikan pendapatan ekonomi secara sempurna. Yang pertama, karena sistem akuntansi itu sistem yang berorientasi hanya pada transaksi. Apabila tidak ada transaksi, maka sistem akuntansi tidak dapat melakukan pencatatan atau recording. Terus yang kedua, laba akuntansi itu tergantung pada pilihan metode pengukuran. Apakah menggunakan accrual, di mana pendapatan itu apabila eh, diakui atau suatu pendapatan itu dapat diakui walaupun belum ada kas yang masuk ataupun secara kas ya pendapatan diakui apabila sudah ada kas yang masuk. Yang ketiga, laba akuntansi itu diturunkan dari aturan pengukuran yang seringkali memiliki bias konservatif ya. Yang keempat, penghitungan laba itu mengabaikan beberapa nilai ekonomi dan nilai perubahan. Yang kelima, laba itu merefleksikan biaya modal yang dipinjam. Yang keenam, laba akuntansi itu mengabaikan risiko dan perubahan pada risiko. Terus yang terakhir adalah gambaran laba juga berfokus pada masa sebelumnya. Gimana, Rap? Terus yang berikutnya adalah perusahaan itu dapat melakukan pengukuran kinerja melalui ROI ataupun Return on Investment ya, tingkat pengendalian terhadap investasi. Jadi didasarkan pada sejarah awal di mana organisasi itu mulai berdivisi sejak tahun 1920-an ketika perusahaan DuPont itu diperkenalkan, terus kemudian terdapat persebaran setelah Perang Dunia karena sebagai bentuk respon meningkatnya ukuran dan kompleksitas suatu organisasi. Jadi ada kebutuhan, maka ada persebaran dan juga mulai merebaknya organisasi yang berdivisi. Terus kemudian pengertian dari ROI itu sendiri adalah perbandingan antara laba akuntansi yang dihasilkan oleh suatu divisi dibanding investasi yang ditanamkan pada divisi tersebut. Perusahaan sendiri itu memiliki beberapa divisi, biasanya untuk menggunakan ukuran ROI untuk menilai kinerja masing-masing divisi. Di sini ada bagan ya, bagan terkait dengan laba. Persentase laba itu adalah laba dibanding penjualan dan juga tingkat turnover aset, yaitu penjualan dibagi total investasi. Laba sendiri diketahui nilainya berdasar penjualan dikali biaya penjualan. Ada beberapa jenis biaya langsung atau biaya penjualan atau biaya administratif. Terus kemudian turnover aset itu nilainya diketahui harus mencari dulu total investasi di suatu perusahaan. Mulai dari modal kerja atau investasi tetap. Modal kerja sendiri itu nanti ada tunai, piutang, ataupun persediaan. Nah, tapi dalam pengukuran ROI sendiri terdapat beberapa masalah ya, di mana ada dua, laba akuntansi dan tendensi pengukuran. ROI sendiri itu memiliki keterbatasan sama seperti pengukuran laba, yaitu dapat mendorong manajer terlalu fokus pada hasil jangka pendek ataupun biasa disebut dengan myopia manajemen. Hal ini merupakan salah satu bentuk perubahan perilaku ya. Nah, terus kemudian ada tendensi pengukuran yaitu fokus yang terlalu sempit pada ROI dapat mendorong manajer itu mengambil keputusan yang meningkatkan ROI divisi tapi mengabaikan kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Dalam hal ini adalah kepentingan yang terbaik. Berikutnya adalah suboptimasi. Nah, dalam pengukuran ROI itu dapat melakukan suboptimasi di mana manajer itu terdorong memilih investasi yang meningkatkan kinerja divisinya saja dan mengabaikan manfaat terbaik perusahaan secara keseluruhan ya. Nah, ini ada contoh tabel dari adanya suboptimasi. Nah, ini perbandingan antara divisi A dan divisi B terkait dengan laba sebelum pajak, investasi, dan ROI yang ada. Divisi A menghasilkan laba sebelum pajak 100.000, divisi B 400.000. Investasi masing-masing divisi adalah sama. Nah, ROI-nya divisi A adalah 10% dan divisi B 40%. Terus kemudian diasumsikan adanya variabel lain ya. Di sini diasumsikan ada peningkatan investasi 100.000 yang meningkatkan laba 20.000. Nah, situasi ini membuat perubahan pada ROI divisi A yang sebelumnya 10% menjadi 10,9. Nah, ini ada peningkatan dan divisi B ada penurunan
ROI dari 40% menjadi 38,2 yang menurun 1,8%. Nah, di sini seorang manajer itu terdorong memilih investasi meningkatkan kinerja divisinya saja. Nah, ini dipilihlah divisi A, di mana proyek diterima pada divisi E dan proyek ditolak pada divisi B. Nah, ini merupakan suatu kesalahan ya. Padahal kalau dihitung secara keseluruhan, ROI eh, padahal kalau dihitung secara keseluruhan pun ROI ini akan lebih tinggi pada divisi B dibanding divisi A yang hanya menghasilkan ROI 10,9% dibanding divisi B yang sampai 38,2% dengan tingkat investasi yang sama yaitu 1,1 juta. Kemudian adanya sinyal kinerja yang menyesatkan ya, misal pengukuran ROI ini ada sinyal kinerja yang menyesatkan. Dalam hal ini adalah memperhatikan nilai buku aset dari masing-masing divisi. Di sini ada perbandingan divisi D, divisi C dan juga divisi D. Labanya sama 110.000, depresiasinya berbeda sedikit 10 dibanding 20.000. Nah, kemudian ketemulah laba setelah depresiasi 100.000 untuk divisi C, divisi D nya 90.000. Nah, di sini nilai aset buku divisi C 500.000, divisi D 3 juta. Diketahuilah ROI-nya 20% untuk divisi C dan divisi D 3%. Nah, ini kalau hanya memperhatikan ROI, ini seorang manajer akan memilih divisi untuk ditingkatkan atau proyek baru maka akan ditingkatkan dan menolak untuk divisi D. Nah, ini sebenarnya terlihat buruk ya karena Roy itu memberi sinyal yang salah karena hanya dipengaruhi oleh besar kecilnya nilai buku suatu aset ya. Padahal kalau dinilai secara keseluruhan pun ini sebenarnya labanya juga hanya berselisih sedikit. Nah, di sini divisi D terlihat ROI-nya sedikit karena ada aset yang banyak. Nah, aset itu kan ada beberapa jenis tadi ya. Ada aset tetap, ada modal, bisa kas, piutang, dan yang lain sebagainya. Terus kemudian ada sinyal kinerja yang menyesatkan lagi dari penilaian ROI. Di sini adalah contoh perbandingan ROI seiring dengan berjalannya waktu ya. Di mana untuk divisi E tahun pertama, kedua, ketiga labanya sama 110.000, depresinya sama 50.000. Nah, ini laba setelah depresiasi sama 60.000. Nah, untuk nilai buku suatu aset akan terjadi penurunan ya. Akan terjadi penurunan di sini 500.000, 450 dan juga 400.000 yang mana akan menyebabkan ROI di sini bertambah karena ROI sendiri adalah laba dibanding dengan NBV ya. Tahun pertama 20%, 12%, tahun kedua 13,3%, dan tahun ketiga 15%. Nah, ini bisa menyesatkan bagi seorang manajer ya, karena sebenarnya labanya itu tidak berubah setiap tahun dan bisa dianggap kinerjanya sebenarnya sama. Tapi di sini ROI-nya naik terus dan ini bisa disebabkan karena nilai buku aset itu turun karena adanya depresiasi 50.000 setiap tahun. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa ROI bisa terlihat meningkat, padahal sebenarnya tidak ada peningkatan kinerja secara nyata karena labanya pun sama sebenarnya. Kemudian adalah untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ditimbulkan karena pengukuran ROI tadi, maka digunakanlah pengukuran laba residual, di mana bisa diketahui dari cara mengurangi laba yang diperoleh suatu perusahaan dengan biaya modal atas aset bersih yang digunakan pada pusat investasi. Nah, biaya modal itu nanti akan ditentukan berdasarkan rata-rata tertimbang biaya modal perusahaan. Di sini ada contoh tabel ya, di mana asumsi biaya perusahaan dari modal 15%. Divisi A menghasilkan laba sebelum pajak 100.000, divisi B 400.000, investasinya sama 1 juta. Nah, ROI-nya di sini 10% ya untuk A, 40% untuk B. Nah, laba residualnya di sini untuk divisi A minus 50.000 karena terdapat selisih antara laba sebelum pajak dengan biaya perusahaan yang 15% dari investasi 150, maka
labanya pun minus 50.000. Tapi divisi B di sini labanya positif 250.000 karena laba sebelum pajak sendiri sudah 400.000. Nah, kemudian diberikan kondisi baru ya, di mana perusahaan nanti akan meningkat nilai investasi 100.000 dan meningkatkan laba sebelum pajak 120.000. Nah, di sini divisi A laba sebelum pajak 120, divisi B 420, nilai investasi sama-sama 1,1 juta. Nah, di sini ROI-nya terlihat ada peningkatannya untuk divisi A 10,9% dan divisi B ROI-nya terlihat ada penurunan 38,2%. Nah, apabila seorang manajer itu melihat laba residual, maka akan disimpulkan ini akan tidak terdapat permasalahannya karena di sini laba residual masing-masing divisi adalah sama ya, di mana laba residual divisi A pada masa sebelumnya 50.000 minus 50.000, terus kemudian masa berikutnya adalah minus 40.000, di mana ada peningkatan laba 5.000 di sini. Terus untuk divisi B, laba residual masa sebelumnya 250.000 positif, dan kemudian masa berikutnya adalah 255.000. Ada juga peningkatan laba 5.000 di sini ya. Kalau hanya memperhatikan ROI di sini, maka seorang manajer akan menerima proyek pada divisi A karena terlihat meningkat 0,9% dan menolak proyek baru pada divisi B karena ada penurunan 1,8%. Nah, ini kalau laba residual maka akan lebih selaras dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Nah, jadi bisa diambil kesimpulan bahwa tujuan utama manajer itu sendiri nanti akan memaksimalkan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Terus kemudian laba akuntansi jangka pendek dan pengeluaran return tadi, ROI tadi hanya merupakan indikator yang tidak sempurna terhadap perubahan nilai perusahaan. Yang ketiga, pengukuran berbasis akuntansi itu dapat menimbulkan miopia manajemen tadi yang berfokus hanya pada kinerja jangka pendek. Yang keempat, penggunaan ROI berpotensi menyebabkan suboptimasi karena mendorong keputusan yang hanya menguntungkan divisi bukan perusahaan secara keseluruhan. Dan yang terakhir ada dampak kelemahan ROI itu dapat dikendalikan melalui penganggaran modal dan perencanaan strategis tentunya dengan cara memperhatikan pengukuran laba residual. Mungkin itu saja, cukup sekian presentasi dari saya Muhammad Syafil Hadi Setiawan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun ketidaktepatan dalam penyampaian presentasi ini, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.